Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Cihun bertanya, apa ini? Siapa yang masak semua ini? Dan tiba-tiba ternyata muncul Changsu dan kawan-kawan. Akhirnya keluar. Susah juga buat bersembunyi. Hei, Cihun, jangan marahin dia. Dan Cihun melihat mereka kaget. Apa aku sedang bermimpi? Kenapa ada orang yang keluar dari kamar mandi? Temen yang cewek. Dia berkata, gimana kalau kau ganti baju? Aku bisa melihat dadamu tembus dari bajumu. Enggak, aku cuma bercanda. Aku cuma ingin bikin kau nggak ngantuk aja. Bagaimana kalau kau tanya karakter utamanya apa yang sedang terjadi? Chairin berkata, Papa, hari ini ulang tahun Chairin kan? Cihun menjawab, iya benar. Tapi jadi Chairin bikin ini semua karena Papa dan Mama, makanya Chairin bisa lahir. Jadi untuk ulang tahun Chairin mau masak buat Papa. Cihun bertanya, tapi kan hari ini tuh harinya kamu, jadi kenapa untuk Papa? Chairin menjawab, iya, Chairin kan di sini karena Papa. Dalam hati Cihun, hadiah mengharukan yang tidak aku sangka sama sekali. Sepertinya ini adalah hal baik dari membesarkan anak-anak. Teman yang cewek berkata, Chairin meminta bantuanku untuk ulang tahunnya. Dia mau memasak tapi dia butuh orang yang mengawasinya agar bisa menggunakan pisau dan kompor dengan aman. Cihun bertanya, kalau begitu apakah yang memasak ini? Mungkin ini cewek dari laboratorium mungkin ya? Ceweknya menjawab, bukan, Chairin lah yang melakukan semuanya. Bagaimana bisa? Si cewek menjawab, dia berlatih denganku selama seminggu di lab saat kau tidak di sana. Profesor yang membayar semua bahan masaknya. Cihun bertanya, berarti kalian semua tahu tentang ini? Si cewek menjawab, semua orang di lab tahu. Sangat sulit untuk menyembunyikan ini tahu. Cihun merespon, kalau begitu kalian bertiga juga tahu. Changsu menjawab, iya, kami yang pertama bergabung. Chairin mau merayakan ulang tahunmu di market karena kita tidak melakukan apa-apa. Yang kami khawatirkan adalah kau bangun terlalu pagi, tapi ternyata kau tidur seperti orang mati. Aku malu sekali. Dalam hati Cihun, jadi semuanya melihatku tidur. Terus teman yang kanan berkata, rencananya berjalan lancar karena itu. Aku membeli kue, jadi makanlah ini dengan Chairin. Cihun merespon, hei, kau gak harus melakukan itu. Terus si cewek berkata, aku jadi libur pagi ini karena kamu. Cihun bertanya lagi, oh iya, bagaimana dengan kerjaannya? Oh, kerjaan. Profesor bilang kau gak perlu datang hari ini, jadi keluarlah bersama Chairin. Ya udah, kalau begitu kalian berdua bersenang-senang sana. Changsu menambahkan, selamat ulang tahun dan panjang umur. Dan akhirnya mereka pun pergi. Chairin berkata, dadah, terima kasih sudah mau membantu. Ayo, makan Papa, nanti makanannya jadi dingin. Iya, baiklah. Terus di sini Cihun diam doang. Papa, kenapa Papa nggak makan? Apa Papa takut kalau makanannya nggak enak? Terus di sini Cihun nangis. Papa kenapa nangis? Apa Papa ada masalah? Cihun menjawab, bukan, hanya saja sudah lama semenjak aku mendapatkan makanan ulang tahun. Terima kasih Chairin. Hehe, jangan nangis. Chairin nanti masak buat ulang tahun Papa seterusnya juga. Terima kasih Chairin. Dalam hati Cihun, aku sangat beruntung mempunyai Chairin bersamaku di sini. Dan akhirnya setelah itu kita pun lompat nih. Sekarang di sini Cihun bertemu dengan Profesor Nahe. Profesor berkata, aku dengar kalau Chairin memasak makanan ulang tahun untukmu. Cihun bertanya, apa Anda juga mendengar tentang itu? Apa seluruh kampus tahu? Profesor menjawab, semuanya itu tertarik dengan berita tentang Chairin. Dia seperti sebuah cahaya di antara kegelapan. Kalau begitu, kenapa Anda datang kemari? Aku rasa bukan karena makanan ulang tahunnya, benar kan? Kau ingat kan kalau aku mencari sekolah untuknya? Korea National University of Education mempunyai fasilitas untuk anak-anak sekolah dasar yang berbakat. Cihun merespon, Korea National University of Education? Apa maksud Anda yang ada di Gangnam? Profesor menjawab, iya,
Hanya tempat itu yang mengajar anak sekolah dasar. Ji-hoon merespon, terima kasih sudah mencarikannya. Tapi Chaerin kan model penelitian di lab Profesor Choi, dan sepertinya dia akan ada di sini selama aku di sini. Profesor merespon, aku tahu. Aku sudah berbicara dengan Profesor Choi tentang ini. Hah? Dalam hati Ji-hoon, walaupun Chaerin itu anak yang spesial, dia tetaplah anakku. Tapi mereka membicarakan ini tanpa pendapat dariku. Ji-hoon bertanya, apa Anda berkata kalau Anda memilih semuanya tanpa pendapat saya? Profesor menjawab, oh maaf, bukan itu yang aku maksud. Aku tidak bermaksud untuk mengirimnya tanpa persetujuanmu. Profesor Choi bilang kalau otaknya adalah masa depan dari sains Korea. Edukasi normal tidak akan berguna untuknya. Tapi Chaerin harus masuk sekolah tahun depan menurut hukum. Tapi kalau terus begini, kita hanya bisa menyingkirkan sekolah dasar yang normal. Fasilitas di KNUE atau di sana ya mungkin ya. Oh, KNUE itu Korean National University Education. Disingkatnya jelek banget, KNUE hanyalah yang terbaik untuk saat ini. Ji-hoon merespon, kalau begitu kita nggak punya pilihan. Profesor melanjutkan, sebenarnya pergi ke tempat seperti itu juga tidak berguna, tapi begitulah hukumnya. Dalam hati Ji-hoon, apa yang harus kulakukan? Apa aku emang harus berpisah dari Chaerin? Ji-hoon berkata, aku paham situasinya, tapi mengirim dia ke sana secara tiba-tiba, kurasa bukan sesuatu yang bisa diterima oleh Chaerin begitu aja. Profesor merespon, oleh karena itu aku berpikir sekolah kita juga punya fasilitas untuk anak jenius. Hah? Coba pikirkan, kita punya seorang anak yang akan menjadi masa depan sains Korea. Apa kita perlu mengirimnya ke Universitas Pendidikan Nasional Korea? Ji-hoon bertanya, bukankah sekolah kita hanya menerima siswa SMP ke atas? Profesor menjawab, itu benar, tapi fasilitasnya berada di bawah juridiksiku. Tidak mengenakan harus mendengar kabar bahwa Chaerin harus pindah sekolah hanya karena persyaratan masuk kita. Jadi aku berdiskusi dengan kepala sekolah. Aku memintanya untuk membiarkan dia masuk karena dia sangat spesial. Apa? Kau membawa masalah ini ke kepala sekolah? Profesor merespon, kenapa kau kaget? Chaerin sudah membuktikan bahwa nilainya seberharga ini. Kesimpulannya, aku berhasil mendapat izin. Itu kenapa aku mau bertemu denganmu untuk membahas pendaftaran semester musim gugurnya. Semester musim gugur? Tapi SD biasanya nggak punya pendaftaran semester musim gugur. Profesor menjawab, ada kasus di sekolah lain di mana seorang murid baru mulai di bulan November sebagai murid kelas 6, lalu lulus di tahun berikutnya. Kurasa Chaerin juga bisa melakukannya. Ji-hoon bertanya, berarti Chaerin juga masuk sebagai murid kelas 6 SD? Benar, kemampuan matematikanya pun sudah teruji, tapi tidak ada gelar yang bisa membantu membuktikan itu secara ilmiah. Kau tahu kan betapa pentingnya gelar saat ini. Aku ingin Chaerin mempunyai gelar yang dapat membantunya. Dan juga, kalau kau setuju, aku ingin memanfaatkan klausa eksepsi untuk mendaftarkan Chaerin sebagai murid kelas 6 pada musim gugur ini. Bagaimana menurutmu? Dalam hati Ji-hoon, gelar memang berguna untuk menarik perhatian masyarakat. Walaupun mereka belum pernah mendengar namanya, asalkan ada suatu gelar yang tercantum, mereka akan memperhatikan itu. Itu akan membantu Chaerin jika dia ingin mendobrak sektor pendidikan di masa depan. Itu akan membuat masyarakat lebih fokus kepada disertasi milik Chaerin. Jika dia memang harus masuk, lebih baik mengikuti opini Profesor Nahe karena dia adalah seorang profesional. Ji-hoon merespon, tentu saja aku setuju. Akulah yang memintamu untuk membantuku. Terima kasih atas kerja keras Profesor. Profesor berkata, tentu saja, Chaerin adalah anak yang berharga. Saking berharganya, aku dan Profesor Choi mau melakukan semuanya. Ji-hoon merespon, itulah kenapa aku kadang-kadang berpikir, apakah tidak masalah aku ikut campur dalam masa depannya walaupun aku adalah ayahnya, karena dia sangat pintar. Profesor membalas, jangan begitu, kau adalah ayah satu-satunya yang bisa dia andalkan. Gak ada situasi di masa depan yang akan mengabaikan opinimu. Jadi mohon percaya dirilah dengan masukanmu sebagai seorang ayah di masa depan. Baiklah, dalam hati Ji-hoon, kukira aku telah menjadi ayah yang baik untuknya. Tapi pendaftarannya sebentar lagi, dan itu telah membuatku sedikit berkecil hati. Dan di sini Ji-hoon pergi menemui Profesor Choi. Profesor Choi. Ji-hoon berkata, Profesor, dia adalah putriku dan ini menyangkut masa depannya. Bukankah harusnya kau mendiskusikannya terlebih dahulu denganku? Profesor merespon, aku benar-benar minta maaf. Aku harusnya berdiskusi dulu denganmu. Aku akan memastikan kalau hal ini tidak akan terulang lagi. Jujur aja, aku merasa sedikit kesal. Profesor merespon, setidaknya izinkan aku memberikan alasan kenapa aku melakukan itu. Apa kau mau mendengarnya? Baiklah, ini karena kompetitor yang lain. Hasilnya bocor ke publik karena kecerobohan sekolah. Ya, jika hanya kebocoran, maka masalahnya tidak akan sebesar ini. Tapi jumlah sekolah yang ingin mengambil Chaerin meningkat. Ji-hoon bertanya, mereka ingin menampungnya? Itu sia-sia aja kecuali jika Chaerin memang ingin ke sana. Profesor menjawab, itu benar.
Tapi ada banyak pihak yang meminta untuk bertemu dengan kalian, yang mana itu akan sangat mengganggu keseharian kalian. Dan aku juga tidak ingin kehilangan Chairin. Jadi aku berdiskusi dengan Profesor Nahe sebelum situasinya makin kacau, lalu berbicara dengan kepala sekolah. Itu semua terjadi kemarin dan hari ini. Mendengar itu, Ji-hoon kaget. Hah? Kemarin? Profesor melanjutkan, itu benar. Dan aku gak sempat berbicara denganmu karena kemarin kamu libur. Ji-hoon merespon, oh aku gak tahu itu. Maaf karena aku membentakmu, Profesor. Profesor melanjutkan, aku juga akan kesal jika berada di posisimu. Ini akan melibatkan putrimu, tapi aku akan memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali. Terima kasih, Profesor. Profesor merespon, tidak. Terima kasih atas pengertianmu. Yaudah, kalau begitu aku menantikan kelanjutan kerjasama kita. Karena Chairin hanya ketinggal di sini kalau kau juga ada di sini. Ji-hoon berkata, Profesor pernah mendengar promo beli 1 gratis 1 di... Profesor bertanya, maksudmu ketika kau mendapatkan deterjen 500 ml gratis ketika kau membeli yang 2 liter? Iya, jadi di antara aku dan Chairin, kamulah yang 500 ml. Ji-hoon berkata, tapi aku sebentar lagi bisa mendapatkan gelar doktor. Profesor merespon, iya, kamu. Profesor, apakah kau bisa merubah pikiranmu? Profesor menjawab, enggak bakal. Udah sekarang, pergilah. Dalam hati Ji-hoon, aku baru aja dibunuh. Aku hanya hadiah hiburan di transaksi lab ini. Gelar yang kudapatkan di penghujung perjuangan kampusku hanyalah sebatas hadiah promo beli 1 gratis 1. Apa benar-benar gak masalah jika aku memberi opiniku mengenai masa depan Chairin? Ketika aku meratapi nasibku karena aku gak punya gelar yang bisa aku sombongkan sebagai ayah seorang jenius, aku mendapat berita tidak terduga. Tiba-tiba, Amerika? Aku? Profesor menjawab, iya, kau tahu kan saat ini ada simposium yang diadakan di Boston. Ikut acara itu bersamaku. Ji-hoon merespon, tapi aku kerja di lab ini baru-baru ini. Ada Sunpai senpai yang lain. Senpai kakak kelas, ya intinya mungkin orang lain lah ya. Apa aku masih bisa pergi walaupun padahal masih pemula? Tentu saja, aku sudah terlalu tua untuk bercanda seperti ini. Kenapa aku dipilih? Apa makalahku sesuai dengan tema utama simposium itu? Oh iya benar, makalahmu lumayan. Terima kasih, Profesor. Profesor melanjutkan, iya, pendekatannya cukup unik, isinya juga bagus. Dalam hati Ji-hoon, aku akhirnya merasa bahwa aku berkontribusi di lab ini. Ji-hoon bertanya, lalu berapa lama kita akan di sana? Profesor menjawab, 3 hari di timur dan 4 hari di barat. Bawa barang yang cukup. Dalam hati Ji-hoon, seminggu. Lalu bagaimana dengan Chairin? Apa aku harus menitipkannya dengan orang tuaku? Profesor berkata, oh iya, dan kita akan mampir ke tempat turis jika sempat. Jadi bawakan Chairin baju-baju imutnya. Hah? Chairin? Profesor bertanya, apa kau berpikir ingin meninggalkannya? Ji-hoon merespon, kukira aku akan sendirian karena tujuan utama kita adalah simposium bukan jalan-jalan. Tiba-tiba, apa Papa ingin ke Amerika tanpa mengajak Chairin? Hah? Chairin? Profesor berkata, presentasiku nanti isinya adalah AI yang dimodalkan dari Chairin. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya? Lalu tiket pesawat Chairin itu akan ditanggung oleh lab. Jangan khawatir, berarti aku pergi bukan karena makalahku yang bagus, tapi karena Chairin tidak ingin pergi jika aku tidak ikut. Tentu saja, apa kau perlu menanyakan itu? Profesor berkata, Chairin, apa kau senang untuk pergi ke Amerika? Chairin menjawab, iya, Chairin mau pergi. Dalam hati Ji-hoon, semuanya jadi gak berguna. Aku belajar dengan keras untuk mengalahkan kompetisiku di SMA dan juga universitas. Aku sudah mendedikasikan diriku kepada studi yang aku lakukan di sekolah pasca sarjana selagi dipermalukan oleh Chang Tong-ho. Tapi aku hanya berakhir sebagai paket gratis untuk seorang jenius setelah 28 tahun bekerja keras. Untuk apa aku bersusah payah selama ini? Aku cuma paket gratisan. Hidupku gak berguna. Chairin berkata, Profesor, Papa jadi aneh. Profesor merespon, papamu lebih lemah dari yang kupikirkan. Tiba-tiba berhentilah merenung dalam kesedihan. Aku cuma bercanda kok. Maaf, apa kau pikir kau hanya paket gratisan? Ji-hoon merespon, kalau begitu membawamu karena Chairin. Apa kau pikir aku akan melakukan itu demi perjalanan akademis kita? Aku udah bilang tadi, makalahmu itu bagus. Aku sudah bilang juga berkali-kali kalau aku jarang memberikan pujian. Ya tadinya ada orang lain yang aku pertimbangkan selain dirimu. Tapi akan sulit bagimu untuk pergi ke luar negeri saat kau nanti masuk ke penelitian profesional. Makanya aku memilih kamu. Rekan-rekanmu juga baik membiarkanmu pergi agar kau bisa menciptakan memori bersama Chairin sebelum masuk ke penelitian profesional. Ji-hoon bertanya, kalau begitu memanggilku yang gratisan tadi hanya bercanda kan? Profesor menjawab, aku udah bilang tadi, agak sedikit sulit untuk bercanda di usia ini. Ya, kau bisa tanya Chairin kalau kau gak percaya. Ada hal lain yang harus aku lakukan. Jadi sampai jumpa. Dan profesor pun pergi. Papa,
Profesor bilang ke Chairin tadi kalau makalah papa sangatlah bagus. Chairin bangga sama papa. Chairin sebentar ini karena papa yang mengajari Chairin. Jadi papa bantu Chairin ke depannya ya. Oke? Baiklah. Chairin membalas, kenapa nada bicaranya begitu? Chairin akan memberikan papa kepercayaan diri yang lebih banyak lagi. Iya. Papa akan terus menjadi orang yang membantu Chairin. Lalu di sini 2 minggu kemudian mereka pun pergi ke Amerika, United States. Wah, tinggi sekali. Chairin mau naik. Dalam hati Ji-hoon, aku belum pernah naik pesawat sebelumnya. Aku senang sekali untuk perjalanan ke luar negeri pertamaku. Chairin mau terbang tinggi. Terus tiba-tiba ada seseorang datang. Aku punya sebuah pertanyaan. Ada apa? Apa kau ayah dan anak dari Mim itu? Iya itu kami. Tiba-tiba, apa kau mau ini? Tiba-tiba ada cowok yang bawa lollipop gede banget dikasih ke Chairin. Si ibunya berkata, anakku tadi bilang dia tahu anak ini dari Mim itu dan ingin bicara dengannya. Jadi, oh begitu. Terima kasih. Kelihatannya enak. Iya, sama-sama. Chairin berkata, Papa, Chairin dapat permen dari pacar tadi. Hah? Pacar? Dalam hati Ji-hoon, kalau kupikir-pikir, dia sebentar lagi akan masuk ke sekolah. Setelah dia punya teman, dia pasti akan mementingkan mereka daripada aku. Aku jadi takut. Dia biasanya hanya melihat dan senyum padaku. Tapi sepertinya aku tidak bisa menjadi satu-satunya orang terpenting di hidupnya. Aku harus menyiapkan diriku. Tapi bagaimana kalau di Amerika? Oh, belum ke Amerika, masih di Korea. Di sini, waduh, bayangannya si Ji-hoon ya. Gak boleh. Gak. Aku tidak menentang pernikahan di antara 2 negara yang berbeda. Tapi jangan sekarang. Aku akan melindungi anakku. Dan akhirnya mereka pun naik pesawat. Dan di pesawat, mungkin pilot ya atau kru ada yang bicara nih. Kondisi cuaca diperkirakan tidak ada masalah. Tapi pesawat mungkin akan merasakan sedikit guncangan. Wah, kita tinggi sekali. Iya, keren sekali. Besi berat seperti ini bisa terbang semudah ini. Papa senang. Apa ini pertama kalinya Papa naik pesawat? Ji-hoon menjawab, iya, ini juga pertama kalinya untuk Chairin kan? Enggak, Chairin sudah sering naik pesawat. Mama punya banyak pesawat di rumah. Hah? Banyak pesawat? Pesawat asli seperti ini atau hanya mainan? Chairin menjawab, iya, beberapa dari mereka punya kursi seperti ini. Tapi kursi punya mama hanya sedikit. Ji-hoon merespon, apa? Hanya jet pribadi yang seperti itu. Dan hanya orang kaya yang bisa punya jet itu. Dan dia punya banyak. Iya, kalau keluarga mama merayakan pesat apa tuh? Kalau keluarga mama merayakan pesat, banyak tante dan paman datang pakai pesawat. Aku sudah pernah melihatnya. Dalam hati Ji-hoon, apa-apaan ini? Orang yang kaya raya datang dengan jet pribadi ke rumah Yena. Kalau begitu, apa keluarga Yena lebih kaya dan lebih kaya daripada yang aku bayangkan? Enggak, ini pasti bohong. Anak sumuran Chairin biasanya suka berbohong dengan kreativitas mereka. Aku yakin dia hanya melebih-lebihkan mobil sebagai pesawat. Itu masuk akal. Kalau begini kan dia jadi kelihatan seperti anak sumurannya. Lucunya, Chairin membalas, Papa gak percaya ya sama Chairin. Hah? Maksud Chairin apa? Papa juga gak percaya Chairin bisa melakukan perkalian. Dan gak percaya saat Chairin bilang mau menginvestasi uang Chairin. Dan sekarang Papa berpikir kalau aku berbohong seperti anak kecil biasa. Makanya Papa cuma mengelus kepala Chairin. Dalam hati Ji-hoon, kenapa dia bisa sadar? Apa dia bisa membaca pikiranku? Chairin, tunggu dulu. Chairin benci Papa. Chairin, apa kau marah? Chairin, dalam hati Ji-hoon. Dalam hati Ji-hoon, ini gak bagus. Tapi ini gak adil. Ini sangat sulit untuk dipercaya. Aku pernah berpacaran dengan orang sekaya itu dan mempunyai anak sepintar Einstein. Walaupun ini hanyalah novel fantasi, para pembaca pasti tidak akan menganggap ini realistis. Aku harus menenangkan dia. Dia sangat marah, apa yang harus kulakukan? Chairin sudah pernah marah denganku beberapa kali sebelumnya. Tapi biasanya mudah untuk berbaikan dengannya. Aku hanya harus menggelitiknya sedikit. Lalu dia akan berhenti marah dan mulai tertawa. Chairin, tiba-tiba, Papa, apa Papa nggak tahu kalau nggak boleh berisik dalam pesawat? Kenapa Papa menggelitik Chairin seolah Chairin seorang anak kecil? Maaf. Dalam hati Ji-hoon, benar, selain membuatnya melupakannya, sebaiknya aku minta maaf. Chairin, Papa minta maaf karena tidak percaya denganmu. Papa akan mulai percaya dengan omongan Chairin mulai dari sekarang. Gak peduli apapun yang terjadi, Papa bohong. Ji-hoon merespon, enggak, Papa sungguhan. Papa akan percaya denganmu beneran. Dalam hati Ji-hoon, walaupun cerita yang tadi agak sulit dipercaya, ya, Chairin berkata, Chairin tahu apa yang Papa pikirkan. Chairin akan terus marah sampai Papa minta maaf sungguhan. Ji-hoon merespon, enggak, Papa minta maaf sungguhan. Papa jahat karena nggak percaya cerita Chairin kan? Papa benar-benar minta maaf. Chairin. Dan di sini seorang kru berkata, karena ada sedikit gangguan cuaca, pesawat akan sedikit terguncang. Hey, ini sudah berguncang selama setengah jam. Bagaimana kalau kita jatuh? Dan di sini Ji-hoon kayaknya mungkin karena nervous mules mungkin ya. Ini buruk. Aku harus membuatnya baikan. Tapi aku merasa seperti akan muntah karena mabuk.
Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!